Dia gini, gue pernah dengar kalimat yang mengatakan kalau lu baik, gue bisa lebih baik daripada lu. Tapi kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat. Nah, mungkin lu pernah dengar ya kalimat seperti itu. Ya buat gue ini menunjukkan bahwa lu itu sombong atau belagu, seolah lu merasa lebih baik dari pasangan lu. Ini konteksnya pasangan ya. Ayo coba kita telah sedikit ya, kita coba gali sedikit apakah benar untuk dijadikan sebagai sebuah prinsip atau tidak, atau ada yang lebih baik daripada ini. Kalau buat gue ya, jangan menstandarkan diri lu, kebaikan yang ada pada diri lu itu tergantung orang lain, karena itu menunjukkan lo lemah gitu. Jadi seharusnya gimana? Ya kita pakai standar kebaikan diri kita sendiri tanpa ada pengaruh sama orang lain. Dan yang terbaik adalah begini, kalau orang baik sama kita, ya kewajarannya lu juga baik sama dia. Kebaikan yang kita berikan sama orang lain itu jangan diukur dari kebaikan orang lain ke kita. Kalau bisa lebih baik. Nah, yang mau gue agak notice atau jadi perhatian di sini ketika orang diperlakukan buruk, banyak orang nggak siap gitu. Sebagaimana orang siap untuk menerima kelebihan orang, tapi nggak siap untuk menanggung konsekuensi atau resiko dari kekurangan orang. Dalam hal ini hubungan berpasangan ya. Ya kalau dari syariat mengajarkan kalau orang berbuat buruk sama kita, kita punya pilihan dua. Satu, membalas juga dengan keburukan. Kedua, memaafkan. Kenapa? Lebih disarankan atau ditekankan untuk memaafkan atau justru membalasnya dengan kebaikan. Kenapa? Kalau dia berbuat buruk sama lo nggak tahu kadarnya. Lo sama sekali nggak tahu kadarnya seberapa besar. Ibaratnya damage-nya seberapa besar lo nggak tahu. Nah, dikhawatirkan kalau kita membalas keburukannya dia juga dengan keburukan, maka kalau nanti berlebih aja, kayak tadi dia berbuat buruk sama kita 100, kita bales, nggak taunya kita nggak tahu nih, karena kadarnya kita nggak tahu, ternyata lebih 101, zolim kita, justru kita yang rugi, kita yang minus. Makanya syariat ngajarin untuk memaafkan. Kenapa? Kita nggak tahu kadar gitu loh. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi hina, tidak menjadi rugi ketika orang berbuat buruk sama kita, lalu kita bereaksi dengan memaafkan atau justru berbuat baik sama dia. Enggak, kita nggak hina dengan melakukan itu. Kita nggak menjadi rendah gitu. Kita nggak dicap atau dianggap penakut, enggak gitu. Takut atau berani itu soal keputusan aja bro gitu. Gue selalu membahasakan orang yang takut itu ya belum tentu tidak berani melawan gitu. Ini bukan permainan kata loh ya. Coba pahamin aja pelan-pelan. Artinya orang takut bukan berarti diam. Takut itu nggak bisa dihilangkan. Sebagaimana rasa berani, kita punya keberanian, nggak selalu berani. Begitu. Namanya soal perasaan itu atau emosi itu temporary, dia nggak permanen gitu. Lu rasa sedih, rasa sakit pasti ada. Evilnya kita, jahatnya kita itu pasti ada. Cuma ya yang mana yang mendominasi, jeleknya lu atau baiknya lu gitu ya. Itu yang kita struggle, kita perjuangkan di dalam hidup kita sampai mati. Kalau dominasinya di lu evil, ya udah masuk neraka kan, ujungnya begitu. Jadi lu yang punya keputusan ketika orang berbuat buruk sama lu, reaksi terbaik adalah memaafkan. Itu tidak membalas. Memaafkan itu ya artinya kalau dibaca dengan sikap yaitu diam. Orang nyinyir sama lu, orang julid sama lu, orang apalagi menghina lu lah, nge-hate lu, ngebenci lu, ya udah diemin aja, jangan dibalas dengan kebencian juga, jangan dibalas dengan keburukan yang sama, karena lu nggak tahu damage-nya gitu loh, ibarat kata. Lu nggak tahu takarannya, kadarnya gitu. Kalau lewat satu poin aja nilainya lewat aja, lu zolim. Udah lalu sakit hati di dunia, di akhirat abis lu. Jadi nilai untung ruginya dari sana. Karena kita nggak tahu kadar kepastiannya, damage-nya seberapa besar,
keburukan yang dikasih ke kita itu kita nggak bener-bener tahu. Makanya syariat mengajarkan kita untuk memaafkan. Dan juga klise banget gitu loh ketika orang berprinsip seperti yang tadi di awal gue bilang, ketika lu baik gue bisa lebih baik, ya buktinya mana? Enggak, sama aja tuh, bahkan nggak dihargain. Kebaikan cenderung nggak dihargain. Orang berbuat kesalahan satu aja 1000 kebaikan orang bisa lupakan begitu umumnya. Ya tergantung, kalau satu kesalahannya fatal dan mewakili atau bisa mengungkap 1000 kebaikan yang dia lakukan sebelumnya, ya pantas orang notice keburukan gitu. Kecuali emang orang yang punya penyakit hati, bahkan dia nggak ada kesalahan pun ya dicari kesalahannya kan gitu. Ini tergantung persepsi masing-masing. Dan juga ketika misalkan kayak prinsipnya dia itu berbuat buruk sama kita, terus gue bisa lebih buruk lagi, lu jahat sama gue bisa lebih jahat lagi, itu bahkan bentuk ancaman, berarti bukan bentuk kebaikan sama sekali. Dan prinsip kayak gini nggak pantas untuk dipegang, apalagi seorang laki-laki gitu. Karena kalau konteksnya hubungan berpasangan gitu ya, terus cewek lu bersikap buruk sama lu, terus lu mau lebih buruk lagi, bersikap jahat sama lu mau berbuat jahat lagi, konteksnya terhadap perempuan, itu bukan laki-laki sejati namanya gitu. Artinya lo baper sama cewek gitu loh. Ketika lo balas keburukan orang yang berbuat buruk kepada lo itu lebih buruk lagi, lo balasnya lebih buruk lagi, lo rugi gitu. Makanya ini prinsip nggak pantas untuk dipegang. Karena apa ya, nilainya arogansi, nilainya adalah sombong begitu. Karena seolah-olah kalau orang berbuat baik sama lu bisa gitu menjamin berbuat lebih baik lagi ke dia, yang lebih baik ke dia pembalasannya, kan belum tentu. Tapi kalau untuk urusan jahat-jahatan, buruk-burukan, lu kayak pede banget, apa enggak evil, itu namanya setan, itu sifat setan ya. So stop lah begitu-gitu. Itu hanya menunjukkan kerendahan diri lu, harga diri lu nggak ada kalau kayak gitu, rendah, nggak ada nilainya dan nggak pantas. Makanya kita dianggap lebih mulia daripada setan atau jin ya karena begitu. Mereka itu makhluk kasar, artinya dia nggak ada yang namanya ketenangan, kedamaian itu nggak ada di mereka tuh, nggak ada. Para setan itu nggak ada. Kita justru yang makhluk halus gitu. Kenapa? Yang diciptakan lembut gitu. Aslinya, artinya sifat aslinya manusia itu kan lembut, kalau jin itu kasar gitu. Jadi jangan berprinsip kayak gitu lagi ya, karena itu nggak cukup baik untuk dijadikan sebagai prinsip. Ya, itu hanya menunjukkan ketidakstabilan lu, sehingga lu lebih fokus terhadap hal-hal yang buruk daripada yang baik.